Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersatukan pria dan wanita dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Bersama keluarga kudus Nazaret, kami persembahkan keluarga-keluarga kami. Semoga keluarga-keluarga tetap teguh pada janji suci perkawinan mereka. Biarkanlah mereka saling memahami agar terciptalah kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga. Berilah hati yang mengampuni bila mereka jatuh dalam dosa, hati yang lembut bila ego lebih berkuasa atas mereka, hati yang sabar dan penuh semangat bila usaha dan cita-cita mereka nampak gagal. Semoga hati Yesus menguasai hati mereka agar mereka mampu melewati salib-salib penderitaannya dengan tabah dan rela hati. Ingatlah dan tariklah mereka kepadamu jika hikmat dunia menggoda mereka untuk mengingkari janji suci perkawinan mereka. Berkatilah pekerjaan dan cita-cita mereka agar terciptalah keluarga yang sejahtera, damai, dan boleh menjadi terang dan gerak garam bagi masyarakat. Semoga keluarga kudus Nazaret menyertai keluarga-keluarga kini dan sepanjang masa. Salam jumpa bagi umat Katolik di seluruh Indonesia. Pada bulan Desember ini, kita merayakan dan mengenangkan bagaimana Allah melaksanakan rencana keselamatan dan penebusan dalam dan melalui sebuah keluarga sederhana, Yusuf dan Maria. Maka tidaklah berlebihan jika bulan Desember ini dapat diberi ciri khas sebagai bulan keluarga, saat di mana kita sebagai keluarga mempersiapkan diri kita untuk menerima Putra Allah yang hadir di dalam palungan keluarga kita masing-masing. Tema utama bulan keluarga ini adalah permata di tengah pandemi, di mana ada tantangan dan kesulitan. Keluarga Katolik berjuang dengan tekun dan cermat
untuk menemukan kembali mutiara hidup keluarga yang selama ini terabaikan. Bersama-sama untuk memperjuangkan hidup dan berjalan dalam solidaritas dengan keluarga-keluarga yang lain. Tema kita hari ini adalah menikah saja tidak cukup. Kita akan mendalami tema ini bersama Uskup Ruteng yang mulia Monsinyur Siprianus Hormat dan juga Pak Sutri, Bapak Sylvester Baeng dan Ibu. Selamat siang Bapak Uskup. Selamat siang. Selamat siang Bapak Sil. Selamat siang Ibu. Baik, kita akan langsung saja mendalami tema ini. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah menikah saja tidak cukup. Apa maksud dari pernyataan ini? Baik, kalau pertanyaan ini kita tarik dalam konteks pernikahan Katolik, maka saya bisa mengatakan sebagaimana laiknya sakramen-sakramen yang lain, ya, pernikahan itu baru merupakan satu ritus awal untuk membuka semua kekayaan tabir di balik tanda itu. Sakramen itu artinya tanda. Tetapi kekayaan yang ditandakan di balik itu yang memang menjadi yang utama. Kan itu pernikahan itu adalah satu ritus pernyataan kemauan dari kedua pasangan ini. Ya. Seorang perempuan, seorang laki-laki ikrar di hadapan gereja, juga di hadapan umat. Itu belum segala-galanya. Seperti saya katakan tadi, itu baru merupakan ikrar dari kesetiaan untuk hidup bersama. Yang nanti menjadi konsen dan fokus sesudah itu adalah apa yang mereka mau hidupkan. Yang saya katakan tadi, kalau sakramen itu adalah tanda, maka yang lebih utama dari tanda itu adalah yang ditandakan di baliknya. Dan apa itu persis? Nah, kalau dalam konsep perkawinan Katolik, maka yang ditandakan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu dalam arti, dalam konteks perkawinan, yang ditandakan itu adalah bagaimana keseluruhan misteri kasih Yesus sang mempelai agung kepada gerejanya sebagai mempelainya. Ya. Itu yang coba nanti kemudian ditandakan, diragakan dan dipentaskan oleh orang yang menikah. Nah, kalau pertanyaannya adalah bahwa menikah saja belum cukup, ya. Memang ya, nikah itu baru pintu masuk untuk memulai satu journey mendalami kekayaan misteri yang ditandakan itu. Nah, kalau kita mau mengambil Kristus sebagai referensi, maka yang ditandakan bagaimana pola cinta Kristus yang dia nyatakan kepada gereja sang mempelainya. Nah, di situ nanti baru kita mulai menggali perlahan-lahan. Seperti apa sih gerangan cinta Kristus terhadap gerejanya? Mulai dari teologi inkarnasi, ya. Dia turun untuk memperlihatkan kasih Allah yang luar biasa. Lalu kemudian agar kasih itu betul terwujud dan nyata dalam kehidupan, dia mulai keluar masuk desa. Dan yang sebenarnya secara sederhana dan ringkas saya katakan, kasih itu nyata dalam jalan turun, membasuh kaki para murid. Ini luar biasa ya, kasih. Ya. Saya selalu katakan kasih ini selalu, saya bilang apa ya? Ada selalu yang kontras yang ditawarkan oleh dunia ya. Siapa mau basuh kaki dalam konteks kehidupan? Itu satu simbol yang mau mengatakan bahwa kasih itu harus turun sampai kepada hal yang kadang-kadang tidak dikehendaki oleh seseorang. Ya, membasuh kaki kotor kan ya. Dan kemudian kasih itu nanti akan bermuara pada apa yang kita sebut pengorbanan. Ya. Ini yang akan ditandakan. Seperti apa gerangannya dalam kehidupan perkawinan? Nah, karena itu, kalau dua pasangan suami istri sudah berani tampil, maju, mengikrarkan ya janji pernikahan, maka mengandaikan bahwa mereka sekurang-kurangnya dalam proses sebelumnya itu sudah memahami nanti kita masuk ke medan ini loh. Ketika nanti secara bersama kita ikrarkan, kita masuk ke satu medan di mana kita mulai belajar tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan. Sehingga kalau pertanyaannya bahwa
nikah saja itu belum cukup, benar sekali. Kan itu baru pintu masuk. Sama seorang imam ya. Tak bisa menjadi imam itu bukan segala-galanya ya. Tetapi bagaimana kemudian hidup menjadi seorang imam, itulah yang memang harus tak pernah berhenti dipelajari. Tak pernah berhenti dimaui, didesain, dan dihidupi dalam kehidupan seorang. Nah di situ nanti lihat kualitas masing-masing orang imam ya. Lihat dari sini, benar nggak dia ini tetap komit belajar dan terus belajar pada dia yang sudah memanggilnya. Referensinya ada pada dia. Nah, di situ nanti sehingga umat akan bisa membedakan ya. Ini imam yang betul-betul komit dengan panggilannya. Ini imam yang ya mungkin terlalu banyak beban ya yang ada pada dirinya, apakah beban yang dia ciptakan sendiri, apakah beban pelayanan juga, atau dititipkan oleh keluarganya, sehingga dia seperti pikul beban, hidupnya juga nanti akan, bisa lihat, ya, di sini kita lihat. Nah sama halnya dengan institusi keluarga. Ya. Hal seperti inilah yang memang, ya, karena itu persiapan ini adalah hal yang tidak harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Sama seorang imam, kalau selama formasi awal di seminari dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kebetulan saya adalah seorang formator sebelumnya, sehingga saya paham orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ketika dia masih di lembaga formasi atau komunitas formasi atau rumah formasi, saya sudah membayangkan seperti apa dia nanti menghidupi imamatnya. Sama hal perkawinan. Karena itu memang kenapa gereja Katolik selalu menghendaki, atau kita katakan apa, tidak ada ruang bagi cinta kilat itu ya. Tidak ada ruang sebenarnya ya. Bahwa kemudian mereka belajar tentang hidup berumah tangga setelah itu, ya iya, tetapi persiapan tidak harus menjadi bagian. Saya kira lebih gambar sederhana untuk sementara sih seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Uskup, tadi sudah dijelaskan bahwa menikah saja itu tidak cukup, tentu membutuhkan kasih yang luar biasa dan pada akhirnya membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, kita akan langsung tanyakan kepada Pak Sutri yang memang sudah secara langsung menjalani kehidupan rumah tangga ini. Dengan menggali lagi permata pengalaman yang sudah dilalui selama ini setelah mengikrarkan janji perkawinan di gereja. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Uskup tadi, kira-kira apa saja sukacita Injili yang dialami selama menjalani hidup perkawinan? Silakan dimulai dari Bapak dulu. Oke. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Monsinyur, adik kami Meti. Pada dasarnya bahwa kami di keluarga, saya sering menempatkan ibu yang pertama untuk coba menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau harapan yang mau digali dari kami. Untuk itu saya persilakan ibu untuk menyampaikan apa harapan yang akan diminta oleh. Terima kasih yang kami muliakan Bapak Uskup, adik Mekti. Pada kesempatan yang pertama, dari hati yang paling dalam, saya dan Basil mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, kepada Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng, kepada Yang Mulia Bapak Uskup, karena telah mempercayakan kami untuk men-sharing kehidupan keluarga kami, walaupun sebenarnya kami merasa bahwa kami penuh kekurangan. Masih ada banyak pasangan yang lebih sempurna dari kami berdua. Tetapi karena dipercayakan, maka kami mencoba untuk men-sharing apa yang telah kami alami, yang telah kami jalani dalam hidup berkeluarga kami, yang sudah 37 tahun 4 bulan hidup berkeluarga. Jadi kami coba men-sharing dan mohon maaf kalau sebentar banyak ditemukan kekurangan kelemahan yang kami tidak bisa jalani
yang merupakan harapan dari keuskupan dan umat. Kami mohon maaf kalau memang tidak memenuhi harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang telah ditanyakan tadi, sukacita Injili. Selama kami menjalani hidup berkeluarga, maka yang kami jalani selama ini adalah janji yang kami sampaikan di hadapan Tuhan pada waktu kami menerima sakramen pernikahan suci, itu kami harus jaga dan kami harus tepati. Dan untuk menjaga dan menepati janji kami di hadapan Tuhan untuk sehidup semati pada waktu kami menerima sakramen pernikahan suci, butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Dan selama ini kami berdua telah berjuang dan banyak pengorbanan yang telah kami lewati, pengorbanan batin maupun pengorbanan secara lahiriah yang kami jalani, sehingga sampai dengan saat ini kami masih bisa bertahan untuk hidup berkeluarga. Yang berikut, kami sering kehabisan anggur dalam menjalani hidup berkeluarga. Banyak masalah antara kami berdua, baik dalam menjalani proses cinta, lalu dalam hidup berkeluarga, dalam menghadapi tingkah anak-anak, dalam menghadapi orang di luar kami. Begitu banyak masalah dan sampai-sampai pun tidak bisa untuk menyelesaikan, sampai-sampai mau berputus asa. Tetapi dengan bantuan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, karena kami sering curhat, kalau ada masalah sering curhat kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, kami bisa mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dari dalam diri kami dalam menjalani hidup berkeluarga yang tadi saya katakan sering kehabisan anggur. Dan karena kami sering curhat kepada Tuhan dan Bunda Maria, maka sampai saat ini kami bisa bertahan dalam menjalani hidup berkeluarga. Ini dari saya, silakan Pak Sil untuk menambah. Baik, yang saya hormati dan yang saya kasih yang mulia Monsinyur Adik Meti, banyak hal yang memang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, tapi saya melihatnya begini, bahwa memang dan sangat setuju apa yang disampaikan oleh Monsinyur, bahwa sakramen perkawinan itu memang adalah suatu petanda awal dalam kita menjalankan hidup perkawinan itu sendiri. Memang kalau kita lihat bahwa untuk menyatukan dua insan manusia yang pasti berbeda dalam segala macam hal, ya baik itu budaya maupun status sosial, ya, untuk menyatukan ini sangat-sangat sulit. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sangat tepat sekali bahwa kalau ada cinta yang mendadak, saya pikir itu sangat-sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup. Walaupun dalam masa sebelum masuk di jenjang perkawinan itu banyak pengakuan semu yang semuanya enak-enak saja, ya, enak-enak saja. Nah, untuk mencek yang enak-enak atau tidak ini perlu waktu yang cukup lama, yaitu melalui perkenalan diri, ya, antara kedua belah pihak sebelum masuk di jenjang perkawinan. Memang gampang-gampang sukar, ya, untuk diberitahukan semuanya, ya. Jangan-jangan kalau diberitahu yang tidak bagus, putus lagi, ini berbahaya, ya. Sehingga kita masuk dalam jenjang sakramen pernikahan itu sebenarnya kita harus mulai dengan suatu kehidupan baru yang sebenarnya, dan akan kita bisa menampilkan hal-hal yang memang mungkin belum atau tidak mungkin bisa disampaikan saat sebelum ke jenjang pernikahan, ya. Mungkin ini salah satu hal yang membuat
kehidupan keluarga pasca pernikahan itu ada hal-hal yang memang kurang disenangi oleh pasangan karena tidak saling membuka di saat kita berpacaran. Ya. Ya, pada prinsipnya tadi kalau saling membuka itu sangat berbahaya. Ya. Ya. Kalau pengakuan terlalu terbuka, nanti si pria atau si wanita dia banding-bandingkan, lebih baik saya dengan si itu, ya, atau dengan si ini. Ya, dibandingkan dengan yang di hadapan saya sekarang ini yang mungkin dia hanya memberikan hal-hal yang kurang terlalu bagus nanti buat saya, gitu. Tapi ini bukan untuk menakut-nakutkan, ya, anak-anak pasangan muda. Karena itu indah. Ya. Sebagai orang Katolik, bahwa perkawinan ini adalah suatu persatuan yang disampaikan atau diberikan oleh Allah kepada kedua, ya, anak manusia yang berbeda budaya, berbeda status sosial dan segala macam-macam perbedaan yang ada dalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Metik, memang gampang-gampang susah. Jadi dalam kehidupan berumah tangga, tentu antara suka dan duka itu bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada kehidupan keluarga yang semuanya enak, tidak ada. Pasti banyak kekurangan dan pasti banyak kelebihan. Pasti ada duka, pasti ada suka. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, ya, suka, ya. Kalau menurut kami memang banyak hal, ya. Ya. Semuanya itu tergantung dari bagaimana kita mengimplementasikan cinta yang diberikan oleh Tuhan, ya, terhadap kedua pasangan ini. Banyak hal yang kita sudah terima yang membahagiakan. Tadi Ibu sampaikan banyak yang kurang bahagiakan. Itu pasti tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ya, saya mau katakan yang sukanya itu karena cinta, apapun kekurangan, ya, yang saya miliki pasti diterima oleh Ibu. Ya. Apa yang menjadi kekurangan dari Ibu pasti diterima oleh saya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang cinta itulah kesukaan yang paling utama dan terutama. Kalau kita sudah menerima, ya, kekurangan dari Ibu dan Ibu menerima kekurangan dari saya pikir tidak ada yang lebih dari itu, dia punya kebahagiaan. Nah, mengapa sampai bisa saling menerima? Pertama, kita harus membuka diri dan jujur. Ya. Tentu dalam kejujuran ini pasti ada yang tidak senang, itu pasti sudah. Ya. Nah, itu pasti. Ya. Contoh seperti saya dengan Ibu, banyak hal yang Ibu tidak setuju dengan tingkah laku saya, tapi itu adalah kesenangan saya sebenarnya. Ya, kesenangan saya. Ya. Begitu Ibu tidak terima, saya harus bisa memeriksa diri. Ya. Kenapa sampai Ibu tidak terima? Ya. Nah, kita harus terbuka omong. Ibu terbuka omongan saya. Ini tidak boleh. Berat memang. Meninggalkan suatu kebiasaan yang disenangi oleh seseorang itu sangat sulit. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Dia butuh waktu. Terus terang, yang mulia Bapak Monsinyur, butuh waktu banyak untuk merubah satu kebiasaan yang sudah dinikmati bertahun-tahun semasa muda, agak suka sekali untuk lepas. Tetapi karena dasarnya cinta, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut apa keinginan dari Ibu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sehingga tentu dalam hal ini menjadi kesukaan kita, menjadi kegembiraan kita kalau Ibu atau saya bisa menerima dari kekurangan saya. Ya. Tentu sambil berjalan kita membenah diri, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kesukaan ini tidak mengandalkan pribadi kita masing-masing, ya. Ada Bapak Mama saksi, ada lingkungan yang kita percaya, ya, teristimewa terhadap diri kita sendiri. Terus terang, yang mulia Monsinyur dan anak kami Metik, kami belum pernah meminta kepada pihak ketiga. Andalan kami satu-satunya Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ya. Persoalan di dalam keluarga kami, mungkin hari ini kami terbuka dari cukup banyak, baik oleh Ibu maupun saya.
tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Anak-anak pun tidak tahu. Dan itu fungsi daripada kamar. Ya, kalau kamar itu ya ada 4 dinding yang tidak boleh sembarang orang masuk. Di saat kita menyampaikan hal yang harus dipecahkan antara suami dan istri, tutup pintu rapat-rapat, kita buka semuanya di dalam untuk menceritakan apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus, itu pasti akan terselesai dengan baik. Begitu terselesai dengan baik, itulah kebahagiaan yang paling utama, ya, berdasarkan hukum cinta kasih yang ada dalam Injil dari Tuhan sendiri. Itu untuk sementara, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menceritakan banyak hal bahwa yang membuat kita tetap bertahan sampai dengan saat ini adalah bagaimana cinta itu diikrarkan di hadapan Tuhan melalui tangan dari para imam. Nah, kemudian ada satu yang saya garis bawahi. Saya kembali kepada Bapak Uskup. Tadi digaris bawahi oleh Ibu bahwa kadang walaupun mengalami sukacita tetap ada tantangan, selalu ada kehabisan anggur. Nah, bagaimana menurut Bapak Uskup? Apa kira-kira yang menjadi tantangan dalam kehidupan pasutri yang baru saja menikah ataupun bagi pasutri yang mungkin sudah lama menjalani kehidupan berumah tangga? Silakan Bapak Uskup. Baik, yang pertama, kalau berbicara tentang tantangan, ya sebenarnya itu menjadi bagian dinamika dari sebuah kehidupannya. Kalau tidak ada tantangan, apa yang kita sebut tadi kegembiraan itu juga tidak ada. Ya. Kegembiraan itu lebih merupakan buah dari sebuah dinamika, karena kita sudah bertarung, ternyata ada jalan keluar. Wah, itu yang oleh gereja disebut amoris laetitia, ya, kegembiraan kasih, ya, kalau dalam tempat ini. Dan itu pula lah yang dialami oleh Yesus, ya. Kemenangan itu kan melalui pengorbanan. Ya. Jadi bagian itu, oke. Sekarang terkait dengan tantangannya, saya kira pilihan hidup apa saja pasti sekali lagi itu bagian dari dinamika. Ya. Kalau orang tidak mau hal seperti itu jangan memilih, ya. Kan nanti ada di sana juga hal seperti itu. Tadi Pak Sil sudah katakan itu. Ya. Nah, tantangan yang paling utama sebenarnya saya melihat ada beberapa kategorinya, ya, tantangan eksternal, ya, dan tantangan internal. Kita mulai dari eksternal, ya. Satu keluarga itu kan dia salah satu bagian dari satu sosial masyarakat, bagian dari kehidupan sosial masyarakat, di mana mereka juga masuk di dalam satu apa yang disebut perputaran budaya, ya. Ya. Baik itu budaya setempat maupun budaya global yang memang pada konteks zaman ini selalu bercampur aduk satu dengan yang lain. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia-dunia seperti ini, maka mau tidak mau kita juga masuk di dalam dinamika zaman. Ya. Kita mau katakan, tantangan paling berat di dunia zaman ini? Banyak. Kita ambil contoh ya, mentalitas-mentalitas, ya. Yang paling utama itu sebenarnya untuk sebuah institusi keluarga bagi saya ada hal yang menarik, yang positif dalam konteks zaman ini, ya. Saat dimana orang sudah mulai menghargai perbedaan. Karena itu di rumah-rumah sekarang anak-anak itu diberi ruang juga untuk mengekspresikan pikirannya, ya. Itu bagi saya satu kemajuan, ya. Bahwa keluarga-keluarga melihat ada hal juga yang harus dipelajari dari zaman ini, ya. Ya. Tetapi juga ada satu hal yang sangat kontras dengan hal ini. Zaman ini menawarkan juga apa yang disebut egoisme, ya. Pokoknya segala sesuatu, ya, menurut saya, ya. Dan saya kira apa yang menjadi diungkapkan oleh pasangan Pasil dan Ibu Mary tadi, hal ini juga kadang-kadang nampak, ya. Bagaimana bertarung melawan egoisme diri. Pasil sudah dengan terang mengatakan bagaimana kesenangan-kesenangan masa muda itu akhirnya harus dipertaruhkan sekarang di hadapan kehidupan keluarga, ya. Ini ego diri kan ini, ya. Dan bagaimana itu dipertaruhkan, ya. Mau tetap larut dalam pola seperti ini, keluarga ada di ujung kehancuran, itu pasti. Karena apa? Setiap kali nanti pasti akan ada pertengkaran. Ya. Nah, ini masih banyak lain lagi. Bagaimana mentalitas zaman juga akan mempengaruhi dinamika yang dihidupi oleh keluarga. Ya.
Masih banyak hal lagi ya, relativisme itu ada ya. Kemudian yang paling nampak dalam kehidupan keluarga sebenarnya adalah hedonisme. Nah, hedonisme ini tidak saja berkaitan dengan harta ya, lifestyle, tetapi juga berbahaya pada sektor yang paling inti dalam kehidupan rumah tangga, yakni seks. Ya. Kalau ini tidak diedukasi dengan baik, maka pasangan bisa terjebak pada pola ini. Jadi akhirnya pilar inti dari hidup suami istri itu menjadi semacam satu tempat di mana melampiaskan segala semakin sebesar-besarnya untuk kenikmatan diri. Ya. Ini berbahaya kan. Hedonisme kan gitu. Prinsip itu selalu mengatakan coba menikmati sebesar-besarnya yang ada ini untuk kepentingannya. Dalam keluarga juga sama, dan ini kembali lagi tadi kepada persoalan-persoalan awal kita ya. Hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak terdeteksi pada waktu awal perkenalan. Seperti Pak Sil katakan tadi, kadang-kadang pasangan itu tidak mau terbuka. Padahal ada kecenderungan-kecenderungan seperti ini pada diri seseorang misalnya. Tapi sebenarnya itu gunanya juga orang lain semacam menjadi referensi bagi kita untuk bertanya, ini orang ini seperti apa sih? Tapi untuk hal seperti ini hanya bisa dibaca dari indikasi-indikasi hidup seseorang. Ya. Indikasi ini. Orang ini mempunyai kecenderungan seperti ini kan dia memang sering menampilkan ini A, B, C, D. Itu indikasinya. Itu tantangan paling besar seperti itu juga. Nah, terkait dengan tantangan dalam diri ya. Saya melihat begini. Yang paling pertama sebenarnya ketika harus memilih sebuah pilihan hidup, apalagi yang memilih hidup berkeluarga, pertanyaan pertama, untuk apa saya berkeluarga? Ini pertanyaan paling. Kalau pertanyaan ini betul-betul menjadi pertanyaan yang betul sentral, maka dia akan tanya, oh, saya berkeluarga untuk, ya tentu masing-masing orang. Tapi untuk gereja selalu mengajarkan bahwa tujuan utama dari perkawinan itu apa? Kebahagiaan suami istri. Itu tujuan utama. Kebahagiaan suami istri ini nanti akan, tanda petik, itu dokumen dari Gaudium et Spes sangat menekankan itu, akan dimahkotai oleh lahirnya anak-anak dalam keluarga. Jadi kebahagiaan itu menjadi semakin purna karena buahnya ada dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau ini menjadi tujuan, maka kenapa gereja juga selalu memberikan tekanan yang begitu penting bahwa kalau kamu tidak dikaruniai anak, perkawinan itu tidak pernah akan rendah martabatnya dalam gereja ya. Kebahagiaan suami istri, cinta suami istri itu tujuan utama. Persoalan yang paling besar karena kita juga tadi masuk di dalam lingkup sosial masyarakat. Kita dideterminasi oleh budaya-budaya. Ya contohlah kita di Manggarai dulu ya. Sekarang sih pasti tidak terlalu kuat. Orang yang tidak punya keturunan adalah orang yang ya katakan kurang diberkati ya. Dalam masyarakat kita begitu. Orang yang dikarunia anak marengke-rengke, orang Ambon bilang banyak, itu orang yang terberkati. Ya. Mungkin generasi Meti, tapi saya kira kasih baik tawai, pasir tawai. Itu konsep keluarga kita dulu. Nah, bagaimana kita memperhadapkan di satu pihak gereja dengan prinsip yang begitu mulia? Karena memang referensi kita jelas. Tapi ketika kita masuk dalam kehidupan rumah tangga, di tengah kehidupan sosial masyarakat, kita dideterminasi oleh budaya-budaya seperti ini. Nah, ini butuh satu adaptasi yang memang tidak mudah. Itu salah satu tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana menjembatani cara pandang ini, gereja di satu pihak memperkenalkan hal-hal seperti ini, budaya kita memperkenalkan hal seperti ini. Nah, tugas gereja memang bagaimana memberikan jembatan kedua hal ini. Ya. Itu ada. Dan ternyata kan macam budaya Manggarai sekarang, akhirnya juga sudah semakin develop kan, semakin berkembang dan mulai terbuka dengan cara pandang baru itu. Itu yang pertama dari dalam diri ya. Kemudian yang kedua ya, selain pertanyaan tentang untuk apa saya menikah ya, itu pertanyaan yang paling penting. Tapi yang paling penting juga adalah kenapa saya harus memilih orang ini? Ya.
ini nanti akan membuka semua tabir yang ada di balik itu. Tadi Pak Sil sangat terbuka mengatakan itu ya. Persoalan kita selalu untuk kita misalnya di daerah ya, hal-hal seperti ini tidak terbuka kan? Ya. Nah, tidak terbuka itu mengandaikan juga karena itu indikasi dari ada tujuan lain yang saya mau capai dari saya menikah. Ya. Kalau dalam hukum gereja ada banyak delik ya, ketika satu perkawinan itu kemudian akhirnya disebut dianulasi. Karena itu tujuan-tujuan itu ya. Ada satu deretan pasal kanonik ya. Sehingga ketika pasangan itu kemudian berujung pada ketidakcocokan lalu kemudian saling memang diindikasikan ini tujuan perkawinan ini orang dulu sebenarnya bukan murni untuk ini ya macam-macam. Nah itu enaknya di dalam gereja karena semua terwujud dengan baik aturannya ya. Karena sekali lagi pertanyaannya, untuk apa saya menikah? Sangat penting dalam kehidupan gereja. Sehingga saya kira tantangan kurang lebih itu ya, ada tantangan eksternal terkait dengan ya zaman ini kan berubah ya, cara pandang berubah, mentalitas berubah, lalu kemudian ideologi baru berserakan, berdatangan, lalu kemudian bagaimana tujuan kita hidup berkeluarga itu untuk apa? Ya. Nah, bagaimana kita kemudian menjembatani tujuan itu dengan perkembangan zaman perkembangan. Nah, itu yang makanya dikatakan oleh Yohanes Paulus II. Ya, sekarang Santo Yohanes Paulus II, dia mengemas ini secara baik di dalam dokumen ya. Dokumen yang dulu pernah dia dia khususkan untuk keluarga ya. Sehingga di situ dia katakan hakikat keluarga itu apa sebenarnya? Ya. Dia katakan communion of love, itu komunitas cinta. Komunitas pendidikan ya. Dia katakan itu. Komunitas di mana kegembiraan itu kemudian dilanjutkan oleh Paus Fransiskus ya, ketika dia mengeluarkan Gaudium Evangelii dan juga Amoris Laetitia ya. Jadi kita lihat bahwa bapak-bapak gereja melalui Paus sudah melihat bahwa hal-hal seperti ini ya ada dasar yang harus kita pegang sebelum kita memilih sesuatu di dalam lembaga gereja ya. Sama dengan saya sebagai imam ya, ini pilihan sadar saya menjadi imam ya. Saya sudah tahu bahwa apa yang menjadi hakikat saya menjadi imam kalau saya memilih jadi imam. Uskup lain lagi, karena ini memang bukan ini adalah kepercayaan, mandat dari gereja yang diberikan kepada kita ya. Bukan soal saya mau atau tidak mau ya, diberikan ya, dan harus jalankan ini. Itu beda ya. Tapi tetap dalam koridor yang sama, saya dipilih menjadi gembala untuk apa? Ya, pertanyaan ini nanti akan tetap menjadi ya, yang bersuara di kedalaman nurani saya setiap kali saya melayani ya. Sama dengan pernikahan tadi ibu katakan janji nikah yang sudah dibuat itu semacam satu suara hati kemudian yang berbicara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga ke depan. Nah itu yang mengontrol nurani itu, suara hati itu ya. Kurang lebih seperti itu tantangan ya. Baik, kita kembali kepada pasangan Bapak Sil dan juga Ibu. Tadi Bapak Uskup telah menyampaikan bahwa ada banyak tantangan. Di antaranya ada eksternal dan juga internal. Nah, dalam formulasi janji perkawinan terungkap di sana dua sisi yang harus dihadapi oleh pasangan, yaitu di antaranya ada suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengolah hal ini? Apa saja tantangan yang sudah dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan dimulai dari siapa? Bapak dulu? Biar saya dulu. Oke, baik Bapak dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ya saya tidak tahu ya. Kita orang Manggarai ini kalau istilah duka itu berarti satu hal yang tidak bisa dikembalikan. Ya. Tapi saya lebih cenderung kalau soal-soal seperti itu tantangan, ya, karena tantangan yang tidak bisa dikembalikan, diselesaikan, itu yang menjadi duka nanti. Ya. Duka kan bisa dari bercerai, tapi kalau tantangan yang bisa diatasi, ya pasti itu akan membahagiakan. Baik, terima kasih ya Ibu Metik. Saya berpikir begini, tantangan itu banyak, ya. Datangnya dari diri sendiri, datang dari keluarga, atau datangnya juga dari lingkungan. Saya ambil contoh kecil, ya.
Seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi. Jadi penyatuan dari dua insian yang beda budaya dan beda kegiatan atau beda status sosial dan lain-lain sebagainya. Itu. Ibu, saya tahu persis satu keluarga tidak pernah memegang adat dalam tanda kutip, ya, menggunakan hewan untuk persembahan. Ya. Sementara saya dalam status sosial sebagai tuagolo, wajib hukumnya berbuat seperti itu. Ibu merasa kurang bagus, dia pikir macam masuk di neraka, karena tidak pernah melakukan dan tidak pernah alami seperti itu. Masuk di rumah gendang yang setiap ada acara adat harus pakai persembahan ayam atau kawin, apa namanya itu, babi. Ya. Demikian juga acara-acara lain. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengertian terhadap ibu supaya dia bisa memahami, ya, memahami. Walaupun dia tidak ikuti, tapi dia harus memahami, sehingga nanti adat istiadat yang merupakan suatu garis yang diberikan oleh leluhur itu tidak boleh hilang. Ya. Sebab kalau hilang, kalau saya memulainya dengan tidak melakukan itu, berarti hilang sudah. Ya. Itu dari status sosial saya. Ya. 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 Dengan memberi pengertian yang baik, ya, ibu menerima tidak berarti ibu melakukan seperti itu. Apakah perasaan ibu menerima dengan tulus atau tidak sampai hari ini juga saya tidak tahu, Monsinyur. Ya. Tapi dengan dia punya tingkah laku melibatkan diri, saya pikir ini dia sudah menerima. Karena ini bukan menyembah berhala, ya, bukan menyembah berhala. Waktu Monsinyur Edu menjelang pentimesi, saya tanyakan itu. Apakah Tihang, ya, Tihang Kasimahan leluhur kita ini itu penyembahan berhala atau tidak? Beliau katakan begini, kecuali empau dalam arti poti, ya, poti yang mengganggu kita. Tapi empau kadang garis kutat nenek moyang, penting itu. Yesus saja yang kita tidak tahu, kita menyembah dia, ya, dengan keyakinan kita, ya, sampai hari ini dan selama-lamanya. Ya. Saya pikir nenek moyang memang tidak sama dengan Tuhan Yesus, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa mereka pernah hidup bersama dengan kita. Itu yang menjadi yang menguatkan kami waktu itu, sehingga kami, ya, tidak berarti menyetujui oleh Monsinyur apa yang kami buat, tapi kami merasa bahwa itu baik, ya. Yang paling penting kita tidak menyembah berhala. Saya kembali ke apa yang ditanyakan tadi. Suka, ya, sudah disampaikan tadi. Kalau dukanya sangat-sangat banyak, ya. Ya, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, antara saya dengan ibu, ya, banyak hal yang memang kita hampir putus asa, ya, hampir putus asa. Tapi untuk cerai tidak, ya, putus asa dalam arti, ya, kalau menurut saya kami sekeluarga tidak omong satu hari saja itu beban besar, ya. Beban besar, apalagi kalau sampai 2-3 hari, waduh, mau mati sudah ini, ya, mau mati sudah, ya. Kadang-kadang kalau ibu sudah terlalu banyak diam, saya buat lucon, ya, buat lucon. Kadang-kadang saya ambil handuk taruh di kepala, pakai ibu punya daster, ya, apa segala macam, membuat supaya ibu bisa ketawa. Ya. Kalau ibu sudah ketawa, maka buyarlah semua perasaan-perasaan yang tidak enak. Itu salah satu cara, ya. Jadi bagaimana upaya kita, tergantung bagaimana kita mengelola itu tantangan. Kalau kita tidak mampu mengelola, tantangan, saya pikir itu fatal, ya. Itu antara saya dengan ibu. Dari diri sendiri juga banyak hal yang menjadi tantangan, ya. Terutama di saat muncul lagi kita punya ego waktu muda. Wah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Itu kalau muncul lagi, sehingga kita berupaya supaya semua ego yang ada itu harus dikorbankan, ya. Sehingga terciptalah suatu hal yang memang menyenangkan antara hidup berkeluarga. Pengalaman saya yang paling menantang Bapak Monsinyur itu waktu apakah sadar atau tidak sadar, main-main atau bagaimana, waktu Romo Rizal mau memutuskan jadi atau tidak, saya tarik diri. Dia bilang, waduh, ini tantangan kami mau mati sudah waktu itu. Ternyata dia hanya mau menguji kita, gitu. Nah,
Ibu bilang, woi mati sudah, bagaimana sudah? Saya bilang, ayo kita berdoa saja. Apapun jawabannya sebentar, nah itulah keputusan dari Tuhan ya. Kita berdoa, sementara kita berdoa, saya hanya main-main saja. Aduh, Tuhan terima kasih banyak. Gitu. Jadi ini tantangan yang paling besar dalam hidup kami ya, yang mulia Bapak Monsinyur. Itu waktu dia menyampaikan. Kalau yang lain-lain saya pikir ya biasalah hidup berkeluarga. Tapi intinya bahwa kalau ada hal-hal yang tidak disenangi oleh keluarga, kita harus ya kalau boleh menyelesaikan sebelum matahari terbenam, ya, atau sebelum kita mengantuk. Ya. Sebab kalau mengantuk jawabannya semu. Ya. Lebih bagus masih segar-segar masuk dalam kamar anak tidak boleh tahu. Ya itu untuk diri kita sendiri. Yang berikut dengan lingkungan. Ya. Memang dengan lingkungan itu setengah mati. Ya. Tapi saya selalu berpikir begini. Loh, ini ada perselisihan ya, misalnya dengan lingkungan, dengan sesama atau tetangga. Saya hanya berpikir begini, Monsinyur. Apakah dia memikirkan tentang saya? Baru saya setengah mati pikirkan tentang dia. Wah, sudah aja. Ya, kita beritahu sekarang kepada Tuhan. Ya. Tapi paling inti bahwa kita harus rendah diri. Ya. Kalau saya, Monsinyur, dengan keluarga, kita harus memulai untuk memberikan maaf pada orang. Tidak salahnya kalau kita memberikan maaf lebih dulu. Kan banyak keluarga yang gengsi, ya jangan kita, oh jangan gitu. Kalau dia tidak mau, mati sudah kita, berarti berkepanjangan nanti kita punya. Kita harus mampu merendahkan diri, kita lebih dulu minta maaf. Cukup kita tegur sapa saja, pasti dia akan memikirkan, wih, ini orang dia sudah mau minta maaf kan. Mudah-mudahan seperti itu perasaan dia, ya seperti kita. Kalaupun tidak, yang penting kita sudah berikan. Nanti satu waktu dia akan pikirkan. Kita harus mampu untuk memaafkan orang. Itu saya kuncinya. Tapi kalau tidak memaafkan orang, saya pikir sampai kapanpun orang juga tidak akan memaafkan kita. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan ada tantangan budaya, kemudian juga tantangan dari dalam diri, kemudian juga dari luar. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit menyebutkan kira-kira tantangan apa saja yang selama ini sudah dihadapi dan juga bagaimana cara mengatasi. Baik, terima kasih. Seperti sudah disampaikan tadi, dalam hidup berkeluarga itu ada suka dan duka. Kalau menurut saya lebih banyak sukanya, dukanya sedikit. Karena tergantung dari kita bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan duka yang sering kita hadapi. Untuk suka banyak, terutama bagaimana saya dan suami berjuang untuk bisa hidup, bisa bertahan hidup dengan anak-anak, terutama dalam mencari nafkah, sehingga itu bersama-sama, berjuang bersama-sama. Bukan suami saya yang berjuang, istri juga berjuang. Jadi berjuang bersama-sama itu suka. Kadang-kadang ada uang, kadang tidak ada. Tapi itu semua dijalani bersama, itu sukanya. Kemudian dukanya tadi seperti yang disampaikan untuk melawan keegoisan. Saya, suami juga pasti ada sifat egois sebagai manusia. Dan yang pernah kami lakukan adalah terus terang melawan keegoisan dari suami. Karena hobi yang waktu masih muda itu sering dilaksanakan dan setelah menikah juga masih terus. Lalu bagaimana caranya saya untuk bisa mengendalikan hobi yang kadang-kadang memang mengganggu kehidupan berkeluarga? Yang pertama sekali, lihat dulu watak dari suami. Bagaimana cara untuk kita bisa memberikan masukan-masukan supaya hobi-hobi itu bisa dikurangi setelah hidup berkeluarga. Dan saya biasanya membuat surat. Buat surat, lalu saya taruh di meja di kamar. Kalau ada yang saya tidak suka dari suami, saya buat surat, saya taruh di kamar. Kalau tidak, saya buat macam spanduk di cermin supaya begitu mau sisir lihat, oh ada tulisan, sehingga bisa merubah sedikit. Itu yang saya lakukan selama ini, sehingga
hobi-hobi dari suami yang waktu masih muda lebih pacuan kuda, hobi pacuan kuda itu bisa dikendalikan sehingga tidak mengganggu kehidupan berkeluarga. Jadi komunikasi, karena kalau bicara muka dengan muka kadang-kadang terjadi emosi, dan kalau sudah emosi ya bisa terjadi pertengkaran, percekcokan, dan ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya biasanya, karena saya tidak suka ribut-ribut, Monsinyur, biasanya saya tulis saja. Tulis apa yang saya tidak suka dan kira-kira apa yang saya suka. Tulis taruh di meja, kalau tidak pernah saya taruh di cermin. Buat besar-besar macam spanduk di cermin, sehingga begitu suami baca dia langsung ingat, oh ini yang tidak suka. Jadi ini pengalaman. Sesuai dengan kemudian yang berikut, itu tadi butuh perjuangan pengorbanan sesuai dengan ikrar yang disampaikan di hadapan Tuhan pada waktu menerima sakrament pernikahan suci, ikrar janji yang harus dijaga dan harus ditepati sehidup semati, sehingga saya berjuang, berkurban, mencari solusi yang terbaik sehingga perkawinan itu bisa dipertahankan. Baik, terima kasih untuk sharing dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Uskup, kira-kira dari tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh keluarga ini, apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh Bapak Uskup untuk tantangan-tantangan yang ada ini? Baik, kalau tadi kita berbicara tentang dasar utama pilihan hidup rumah tangga itu kan adalah cinta ya, kebahagiaan suami istri. Tapi itu kan satu kemasan seperti nasar ya, belum cukup ya. Dari sharing ya, kita sudah jelas sekali sebenarnya cinta itu butuh sebuah tata kelola ya. Sama pilihan saya menjadi imam, kalau hidup saya tidak dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, kebablasan dia. Sama tadi bapak dan ibu bagus sekali ya. Salah satu tata kelola itu tadi ya seperti ini ya. Ibu ya cukup terang tadi dari ibu tadi bahwa ketika misalnya dia lihat karakter bapak ini tidak bisa berhadapan muka ini ya. Tata kelola yang seperti apa kalau tidak bisa berhadapan muka? Nulis ya. Nah, bagi saya ini luar biasa loh. Padahal memang ini yang dikehendaki, bahwa sebuah keluarga kalau tidak dikelola dalam suatu kemasan tata kelola yang baik, saya tidak yakin bahwa mereka akan bertahan dalam tantangan. Kayak bertahan. Begitu juga dengan pilihan menjadi imam. Seorang imam yang tidak punya tata kelola hidup, saya tahu bahwa dia akan ya mengalir saja hidupnya. Lalu kemudian pertanyaannya, kita mau menjadi tanda apa sih? Cinta apa yang mau kita peragakan dan mau kita pentaskan? Yang mau kita pentaskan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, inilah cinta ini ketika dikelola, walaupun berat seperti Pak Sili katakan tadi. Ya. Tapi tetap dikelola dengan baik. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa seperti Tuhan sendiri ya. Dia turun itu kan, dia sudah tata kelolanya jelas. Kenapa dia harus memilih lahir di sebuah kandang? Apakah karena kebetulan? Sudah jelas, ini tata kelola awal yang memang akan mempengaruhi seluruh pilihan ke depan. Ya ini kan. Ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya dalam gereja ya, yang dikehendaki oleh gereja supaya apa yang menjadi nilai yang kita ikrarkan pada waktu janji nikah itu harus dikemas dalam. Dan tata kelola ini nanti sangat beragam ya. Secara sosial bagaimana dia dikelola, karena memang harus berhadapan dengan orang-orang lain dalam kehidupan rumah tangga. Tadi Pak Sil berbicara tentang adat ya, memang itu dikelola dengan baik ya. Ibu juga sama ya, akhirnya memang harus memberikan pencerahan kepada ibu bahwa apa yang dibuat ini memang ya bukan pertama penyembahan berhala ya. Di dalam adat kita kan sebenarnya konteksnya adat kita lebih mau menegaskan bahwa hubungan kita itu tidak pernah akan diputus oleh kematian ya. Hubungan secara fisik iya, tetapi hubungan kita sebagai tetap akan terjalin, karena itu doa, persembahan itu tetap berjalan ya. Dan itu diakomodir dalam gereja Katolik ya. Kecuali kalau dalam konteks potivolo dan lain-lain, itu yang memang kita tidak mungkin ya.
Ini hal-hal seperti ini kan diedukasi. Ini tata kelola ini. Ya. Terkait dengan misalnya juga belum dibicarakan tentang bagaimana memikirkan tentang pendidikan anak-anak. Tapi Pak Sil singgung tadi ketika anak yang sudah tinggal di ujung lalu mengatakan bahwa saya mundur. Wah, ini juga satu goncangan berat ya. Bagaimana menerima perasaan seperti ini dikelola juga, harus dikelola. Kalau tidak kan kalau orang tua yang tidak mau terima, wah itu bisa berabe itu. Bisa saja anak-anak itu dari pengalaman saya sebagai seorang uskup berhadapan dengan pilihan seperti ini ada ya. Dan itu akhirnya keluarga dan bapak mama yang menjadi berabe memang ya. Nah, itu butuh satu tata kelola yang baik ya. Singkat kata, seperti apa bentuknya tata kelola ini sebenarnya menyasar berbagai macam aspek, secara sosial, secara kultural, budaya ya. Tapi pertama-tama juga di dalam gereja. Gereja itu hebatnya bertahan karena tata kelolanya. Tapi lebih dari itu, ya, selain tata kelola, pertanyaan saya begini, sebelum saya masuk kepada intinya. Ada begitu banyak perusahaan hebat ya, hebat-hebat, tapi itu akhirnya hancur. Ada begitu pemimpin dan penguasa yang hebat luar biasa, itu akhirnya tersungkur. Ada begitu banyak kerajaan yang hebat dahulu yang menjadi catatan sejarah kita, kok tinggal sejarah. Tapi kenapa gereja sudah 2000 tahun tetap tegak berdiri? Pertanyaan kita. Dan itu yang harus kita menjadi pertanyaan kita juga ketika memilih hidup berkeluarga sebagai orang Katolik, memilih sebagai seorang imam, apalagi pilihan sebagai orang uskup. Kenapa dia bertegak berdiri? Apakah karena memang kehebatan pribadi-pribadi ini? Pasil karena dia ketua adat, piawai dia, hanya sebatas itu? Atau karena saya sebagai seorang uskup dengan pengalaman-pengalaman kerja yang hanya sebatas itu? Tidak. Gereja bertahan sepanjang zaman karena apa? Karya Roh Kudus yang selalu. Kan itu tadi pilihan seperti Ibu katakan. Setiap kali berhadapan dengan tantangan, kami lari ke sana. Rahasia ini seperti Efesus katakan ya. Rahasia ini besar. Apa rahasia itu? Bagaimana cinta Kristus terhadap gerejanya yang abadi, tidak pernah akan hilang karena ada tantangan dalam hidup gereja. Apakah kita sadar akan hal ini? Ini kan pertanyaan. Gereja bertahan karena itu. Kan itu seorang imam juga kalau dia bertahan, ini kuncinya, rahasianya ini. Ya. Seorang uskup kalau mau bertahan, ini rahasianya. Ya. Sehingga saya sih bangga ya, bangga dalam arti bahwa pilihan hidup menjadi imam ini ya adalah salah satu pilihan untuk mewujud nyatakan seluruh kekayaan misteri cinta Tuhan itu melalui dunia pelayanan saya. Pilihan hidup menjadi keluarga harus disyukuri karena apa? Justru melalui kita seluruh kekayaan misteri itu dengan segala macam suka dan dukanya kita hidupi dalam rumah tangga. Itulah kebahagiaan pilihan. Ya, menjadi gereja itu sangat bahagia karena apa? Karena Tuhan tidak pernah akan berhenti bekerja. Karena itu tidak perlu takut bahwa gereja akan berakhir. Tidak. Tuhan selalu ada. Karena itu jangan pernah berpikir keluarga kita cerai. Tidak. Tuhan tetap akan bekerja. Tapi terbuka. Tata kelolanya seperti apa dan lain-lain. Sehingga ya saya pikir kekayaan kita, pilihan menjadi hidup rumah tangga, pilihan untuk menjadi imam, pilihan menjadi biarawan-biarawati, kuncinya ada di situ. Selain tata kelola yang saya katakan tadi. Tapi bagaimana memberi ruang bagi karya roh, karya Tuhan dalam hidup. Baik, Bapak Uskup, apa pesan Bapak Uskup bagi pasutri-pasutri yang baru menikah ataupun bagi pasutri yang mungkin memang sudah lama menikmati kehidupan rumah tangga ini? Tadi saya pikir kayak yang pertama tadi saya katakan harus sadar pilih. Iya. Karena sadar memilih ya. Saya memilih untuk hidup berkeluarga untuk apa? Itu dulu pertama ya. Karena dari situ nanti baru kemudian akan diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi. Ya. Nah terkait dengan hidup berumah tangga ya, dari kesadaran-kesadaran seperti ini nanti kan akan membawa kita kepada konsekuensi-konsekuensi lebih jauh. Saya memilih berkeluarga dan mengikrarkannya secara Katolik. Konsekuensinya apa kemudian? Ya. Tadi secara tersebar dari pengalaman-pengalaman sudah dikatakan.
Karena itu kuncinya adalah kalau itu benar-benar menjadi pilihanmu, hidupilah dan jangan pernah hidup dalam dua dunia. Kalau hidup berumah tangga, hiduplah dengan rumah tangga. Kalau hidup dengan satu pasangan, hidup dengan pasangan yang sudah dipilih. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya seperti saya katakan tadi, kalau memilih hidup menjadi pasangan Katolik, jelas referensinya di mana. Ya. Krengsil hebat karena dia seorang tua adat. Apakah sebatas itu? Enggak. Ketika dia memilih untuk menikah secara Katolik, jelas adat itu tetap menjadi kekayaan, tapi segala-galanya ada pada Tuhan sendiri yang menjadi referensi. Ya. Saya sih pikir begini, kalau sampai kita tidak paham tentang referensi memilih ini, maka saya hanya membayangkan bahwa nanti pilihan itu pada titik tertentu akan mengalami kegoncangan dan mudah-mudahan tidak sampai jatuh. Kalau referensinya tidak jelas. Karena itu di dalam gereja Katolik saya katakan tadi, sakramen itu tanda. Tapi referensinya apa? Kita ini cuma tanda ya, ikrar. Referensinya adalah yang ditandakan di balik itu, yakni Tuhan sendiri dengan seluruh kekayaan misterinya. Ini yang memang harus betul dihidupi ketika mengikrarkan janji setiap pernikahan. Hal ini nanti yang harus diperagakan, dipentaskan oleh kehidupan suami istri dalam dinamika. Ada suka, ada duka. Jadi saya mau katakan begini, kalau mau menjadi menikah, ya, menikahlah sebagai orang Katolik. Katolik. Untuk rekan-rekan yang Katolik ya. Karena kamu Katolik belum tentu kamu menikah secara Katolik kan ya. Kalau mau menikah secara Katolik, ingat, kuncinya ada pada yang ditandakan. Bahwa kita ini sebagai tanda saja, tetapi ingin memperagakan tanda yang ditandakan itu, di balik itu, yakni Tuhan sendiri. Karena itu bagaimana kita menghadirkan cinta Tuhan kepada mempelainya gereja. Sekarang kita yang mementaskannya, memperagakannya. Tuhan sendiri tidak pernah sepi dari tantangan kan? Bahkan masuk ke dalam ya pengadilan yang tidak adil, macam-macam sampai kemudian harus memikul salib ke Golgota dan lain-lain. Tantangan. Tapi memilih ya harus berani untuk melewati dinamika seperti itu. Sehingga pesan saya cuma satu tadi. Nikahlah menjadi orang Katolik ya, jadilah orang Katolik yang baik. Kalau mau memilih untuk hidup berkeluarga, sadar untuk memilih hidup berkeluarga. Kemudian kalau mau memilih untuk hidup berkeluarga, jangan menggandrungi cinta kilat. Jangan menggandrungi cinta kilat. Cinta kilat atau cinta monyet apa segala macam kategori. Ya, harus selalu melalui jalur persiapan yang matang. Mulai di situ untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Proses ini saja memang tidak bisa sempurna. Kadang-kadang seperti testimoni tadi, kadang-kadang ada hal yang dibungkus, ya. Tapi itulah dinamikanya. Ya. Bagaimana ini nanti kemudian dihidupi secara bersama. Itu pesan saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir apa pesan Bapak dan Mama untuk pasutri-pasutri yang baru akan menikah atau sudah menikah dan juga sesama pasutri yang sudah lama menikmati kehidupan rumah tangga? Harus disadari dan diketahui bahwa pernikahan Katolik itu sehidup semati, kecuali dipisahkan oleh maut. Harus disadari. Kalau itu tidak disadari, maka dalam perjalanan akan pasti goncang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan. Itu yang pertama dulu. Baik, saya pikir begini untuk kaum muda ya, atau keluarga baru ya, mungkin apa yang kami sampaikan ini masing-masing keluarga punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi saya mau sampaikan apa yang menjadi pengalaman dari keluarga saya ya. Kebetulan beberapa tahun saya dengan ibu dipercayakan untuk ya menjadi tutor ya, menjadi penceramah dalam kursus persiapan pernikahan Katolik ya. Kami sering memberitahu beberapa hal. Yang pertama tentang harus hargai perbedaan budaya, perbedaan status sosial. Kalau itu tidak dihargai, maka perkawinan itu kan mandek di tengah jalan.
Ya, karena nanti di tengah jalan dia akan, saya ini orang kaya dulu, hanya karena begini maka saya dengan kau, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita menikah harus hargai dulu, ya, segala macam perbedaan. Kalau itu sudah bisa, maka pernikahan itu pasti akan mulus. Dalam tanda kutip, ya tentu kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti disampaikan tadi, macam tantangan-tantangan yang ada. Yang kedua, penting itu ada keterbukaan, ya, antara suami dan istri. Kalau tidak ada keterbukaan, saya pikir nanti satu saat itu juga akan membawa bencana yang besar, ya. Kemudian kejujuran itu sangat penting, ya, sangat penting. Dan yang terakhir dari saya mungkin ibu, yang itu harus saling menghormati, ya, saling menghormati antara istri dengan suami. Saling menghormati antar anak dengan orang tua, ya. Ya. Anak diajarkan tidak menghormati orang tua yang berlebih-lebihan, harus sembah, tidak, ya. Artinya dia harus bisa bedakan, ini bapak, terutama ini orang yang melahirkan saya, itu paling penting, ya. Sehingga orang tua juga memahami bahwa anak ini nanti dia akan menghormati dirinya sendiri. Kalau dia bisa menghormati orang lain, berarti itu artinya dia bisa menghormati dirinya sendiri, ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir dari saya, bahwa segala sesuatu harus diselesaikan, ya, dengan bantuan Tuhan, ya. Jangan Tuhan yang jadi terakhir, ya. Jangan Tuhan, ya. Jangan sampai butuh baru butuh Tuhan. Awal-awal dari perselisihan atau pertentangan, ya, itu harus mulai dengan Tuhan, ya. Pasti Tuhan membantu. Dalam keluarga saya, setiap kali ada persoalan, Tuhan dan Injil itu pasti dibuka. Setiap, ya, ada persoalan, kita berdoa, bahkan kita sampai 9 malam, Bapak Monsinyur berdoa. Terakhir kita buka Injil tanpa dilihat perikop apa yang ada dalam, kita buka sembarang, dia muncul, dan di situ nasihat, ya. Setelah itu kita baca, macam plong betul, ya, plong betul. Dan itulah kekuatan Roh Kudus yang ada pada diri kita. Jadi itu pengalaman kami. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan, bahwa kami bukan yang terbaik, tapi itulah trik dan resep-resep dalam keluarga kami. Mudah-mudahan keluarga baru atau anak-anak muda kita yang hendak berkeluarga, ya, bisa mengikuti ini resep-resep yang kami sampaikan, kalau diikuti. Kalau tidak pun tidak dipaksa, karena masing-masing keluarga itu punya trik sendiri-sendiri untuk bisa membahagiakan keluarganya. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu, mungkin Ibu mau tambah. Baik, silakan Ibu, ada pesan untuk orang-orang muda, silakan. Baik, terima kasih. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ikrar ini di hadapan Tuhan harus dijaga dan ditepati. Dan bagaimana menjaga ikrar yang kita sudah sampaikan pada waktu pernikahan. Yang pertama, berusaha untuk mencintai kekurangan dari pasangan, mencintai pasangan dengan segala kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus perhatikan keunikan pasangan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Itu harus diketahui oleh pasangan, dari istri maupun suami. Yang ketiga, harus berikan pujian juga kepada pasangan. Kalau pasangan memberikan hadiah, harus berikan pujian. Kemudian bersikap jujur terhadap pasangan, apa yang tidak suka, apa yang disukai. Kemudian melayani dengan penuh hormat. Istri melayani suami dengan penuh hormat, juga suami melayani istri dengan penuh hormat. Yang berikut, jangan berhenti berpacaran. Jangan hanya berpacaran pada waktu sebelum nikah. Sesudah nikah tidak berpacaran lagi. Jadi tetap sering berpacaran, berduaan bersama, libur bersama, berduaan, sehingga cinta itu terus diperbaharui. Kemudian yang berikut, jangan mengadakan rekreasi yang secara terpisah. Jalani hobi masing-masing. Mungkin itu perlu ditinggalkan. Lalu yang berikut,
tingkatkan komunikasi dalam berkeluarga, baik secara lisan maupun tulisan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, komunikasi yang baik supaya jangan terjadi pertengkaran. Bagaimana mengelola itu komunikasi, itu tergantung dari pasangan. Yang berikut, jangan berhenti berdoa untuk pasangan. Berdoa untuk suami atau berdoa untuk istri. Kemudian yang berikut, penyerahan total kepada kehendak Tuhan dan Bunda Maria. Segala masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam keluarga diserahkan secara total kepada kehendak Tuhan dan Bunda. Pasti ada solusi yang akan diberikan kepada kita oleh Tuhan dan Bunda dengan caranya sendiri. Sehingga apa yang kita ikrarkan, apa yang kita janjikan pada waktu kita menikah di hadapan pastor, itu kita bisa jaga dan kita tepati untuk selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, singkat saja Bapak. Baik, untuk anak ya. Kalau saya dan ibu tidak hanya perintah untuk anak, ya. Perintah dan kita lakukan. Ya, kita memberi petunjuk ya, untuk mendidik anak itu sangat penting. Kalau hanya perintah mereka tidak mau. Gitu. Kita harus beri motivasi, kemudian beri pendidikan seperti contoh-contoh ya kepada mereka. Seperti orang Manggarai bilang, ya harus ada towing, ada toming, ada titong. Ya. Jadi kita harus memberi mereka bimbingan, ya, kemudian mereka contoh dan kita mendidik mereka, dorong mereka untuk bisa melakukan sesuatu. Sehingga kalau mulai dari Romo Rizal, saya tidak pernah perintah kamu harus begini begitu. Ada seperti itu, tapi saya lebih banyak beri contoh. Ya, kalau saya sudah mulai angkat parang, bawa ke kebun, orang doa ini pasti kebun, orang ikut. Nah, sehingga terus terang di keluarga saya, anak-anak saya tidak pernah saya suruh begini, harus begitu, harus tidak, harus tapi saya beri contoh, tidak lepas begitu saja. Ya, banyak hal yang saya sampaikan kepada mereka. Demikian juga kepada lingkungan masyarakat. Ya, saya tidak pernah mensuruh saya punya ACKE harus begini, tapi saya beri contoh mereka. Ya, sehingga mereka juga bisa mengikuti dengan baik. Ya, jadi itu untuk terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup untuk inspirasi teologis terkait dengan menikah saja tidak cukup dan juga testimoni yang luar biasa dari Pak Sutri, Bapak Asil dan Ibu hari ini. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menikah saja ternyata tidak cukup. Dibutuhkan kasih dan juga pengorbanan dan tata kelola keluarga dan perkawinan itu sendiri. Jangan lupa teruslah membuka diri untuk karya-karya Roh Kudus bagi kehidupan perkawinan kita. Dan di akhir mari kita menerima berkat Tuhan dari penumpangan tangan imamnya Yang Mulia Bapak Uskup. Mari kita menyiapkan hati menerima dan memohon kita sekalian. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah berkenan menuntun kami untuk berbagi kisah narasi tentang kehidupan rumah tangga kami sebagaimana Engkau telah mengajarkannya melalui kasih-Mu sendiri. Engkau memperlakukan gereja-Mu sebagai mempelai Mu yang kudus. Tuntunlah keluarga-keluarga kami agar kelak dapat mengikuti teladan. Maka semoga kita sekalian, keluarga-keluarga yang ada di keuskupan kita, juga anak-anak muda yang akan memulai kehidupan rumah tangga, merencanakan kehidupan rumah tangga, akan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidup-Mu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu-lah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati,
dan keterpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Mama. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Mama, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Mama. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Mama, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih Bapa, terima kasih Mama, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Mutiara tiada tara adalah keluarga.